Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 4, yaitu jelaskan sekurang-kurangnya 3 metode screening secara in vitro yang paling banyak berkontribusi dalam penemuan obat anti malaria. Jadi, yang pertama itu mikrotest. Metode ini paling umum untuk pengujian in vitro anti malaria untuk menguji resistensinya. Metode ini memberikan informasi tentang respon obat secara kuantitatif, P. falciparum terlepas dari sistem kekebalan pasien tersebut. Pengujiannya itu dilakukan secara in vitro dengan beberapa obat dalam mikrotest kit dengan lubang 12x8, yang mana kemudian sampel darah pasien diinokulasi dalam sumur dan diinkubasi dengan media yang sesuai. Jumlah skizon dengan 3 inti atau lebih dari total 200 parasit aseksual dihitung dan kemudian dibandingkan dengan sumur kontrolnya. Untuk memantau tingkat dan penyebaran resistensi, metode diagnostik molekuler untuk mendeteksi parasit resisten telah diusulkan. Metode ini cocok untuk digunakan pada sejumlah besar sampel darah di daerah endemik malaria dan memiliki keunggulan besar dibandingkan uji in vitro yang lain yang mana membutuhkan budidaya parasit yang membutuhkan waktu yang cukup lama ataupun berhari-hari. Alat molekuler ini didasarkan pada deteksi PCR mutasi titik parasit yang bertanggung jawab atas resistensi secara in vitro. Kemudian yang kedua itu metode 3H hypoxanthine test yang merupakan metode paling umum untuk menilai kemanjuran senyawa anti malaria secara in vitro. Metode ini merupakan model standar yang mana di hypoxanthine 3H hypoxanthine digunakan untuk menentukan tingkat penghambatan pertumbuhan Plasmodium falciparum. Penyerapan hypoxanthine berlabel radio oleh parasit merupakan indikator dari pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Jadi parasit itu dikultur dengan adanya konsentrasi senyawa uji yang berbeda dalam media yang mengandung hypoxanthine dengan konsentrasi tereduksi. Setelah itu 3H hypoxanthine ini ditambahkan untuk masa inkubasi tambahan sebelum pengambilan sel dan pengukuran radioaktivitas oleh beta plate reader. Kemudian itu dihitung rata-rata per menitnya atau CPM, umumnya itu berkisar antara 20.000 sampai 60.000, dengan minimumnya itu 10.000 yang bisa diterima. Kemudian dicari persen reduksi 3 hypoxanthine yang mana persen tersebut digunakan untuk memplot presentasi penghambatan pertumbuhan sebagai fungsi konsentrasi obat. C50 ditentukan oleh analisis regresi linear pada segmen linear dari kurva respon dosis. Kekurangan dari metode ini adalah metodenya cukup mahal dan juga rumit, dan juga melibatkan penggunaan zat radioaktif. Yang ketiga itu ada metode Giemsa-Steinert slide method atau NIC method. Metode ini cocok digunakan untuk membedakan isolat yang rentan dan juga yang resisten. Caranya itu parasit diinkubasi dengan senyawa uji dan kemudian parasit
Selanjutnya, kelompok kontrol dan perlakuan itu dibandingkan dengan menghitung parasit bernoda giansa dengan mikroskop cahaya. Parasit diinkubasi dalam suspensi eritrosit 5% dengan kepadatan parasit awal 1-2% pada suhu 30 derajat Celcius dan pada ruang inkubasi yang tertutup. Peningkatan proporsi sel darah merah yang terinfeksi dinilai pada akhir inkubasi setelah 72 jam dalam sampel kontrol dan pada berbagai konsentrasi masing-masing obat. Metode ini bergantung pada kriteria morfologis respon dan konsentrasi tunggal sebagai titik akhir, yaitu konsentrasi obat sampel pertama yang menunjukkan penghambatan pertumbuhan dari virus tersebut. Baiklah, saya rasa cukup sekian jawaban penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.